Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pada episode sebelumnya dijelaskan tentang penyesalan pemilik kebun karena tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah, sehingga kebunnya rusak. Dia merasa kebunnya akan abadi, tapi ternyata hancur. Maka di sini dijelaskan tentang hal yang dia tidak percaya, yaitu kebangkitan di hari kiamat. Wa yauma nusayyirul jibala, dan pada hari gunung berjalan. Wa tarol arodo barijatan, dan kamu melihat bumi itu kemudian menjadi rata. Tidak ada tempat sembunyi, tidak ada lembah, tidak ada yang tinggi, karena gunung pun kan berterbangan. Wa hasyarnahum, dan kemudian kami mengumpulkan mereka semuanya. Walam nugodir minhum ahada, maka tidak ada seorang pun yang tertinggal pada waktu itu, yang dulu maupun yang sekarang, semuanya berkumpul. Wa uridu ala rabbika saffa, kemudian dihadapkan kepada Tuhanmu dengan berbaris. Pada waktu itu datang semua manusia berbaris ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kami mengumpulkan kalian semua seperti kami menciptakan kamu pada permulaannya. Sehingga pada waktu itu semua manusia berkumpul. Allah menciptakan manusia dari tidak ada, kemudian dari tanah, kemudian dari air mani. Maka sangat mudah Allah untuk membangkitkan lagi, mengumpulkan lagi pada waktu itu. Bal jamtum ala naj'ala lakum mau'ida. Tetapi sebenarnya kalian mengira bahwa hari itu, perjanjian itu, janji ketemu itu tidak akan terjadi. Tetapi ternyata terjadi hari itu. Mawudi'al kitab, kemudian diletakkanlah catatan amal itu. Watarol mujrimina musfikina mimma fi, dan kamu melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut terhadap apa yang ada dalam kitab itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadal kitab, dan mereka berkata, celakalah aku, ada apa dengan yang ada dalam kitab ini? Mereka merasa menyesal terhadap usia yang telah mereka lewati, tetapi tidak melakukan bekal untuk bertemu dengan hari itu. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam kitab itu tercatat secara detail semuanya, tidak meninggalkan hal yang kecil apalagi yang besar. Semuanya terhitung, semuanya tercatat. Setelah perang Hunain, Rasulullah dan para sahabat istirahat di suatu tempat yang kosong. Kemudian Rasulullah memerintah kepada para sahabat, kalau ketemu dengan kayu bakar, kumpulkan di tempat ini. Kemudian kayu bakar itu terkumpul dalam waktu yang tidak lama. Maka Rasulullah bersabda, kamu bisa melihat tumpukan kayu bakar itu? Seperti itulah dosa-dosa itu akan berkumpul nanti, tercatat dalam catatan amal masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kalian melakukan dosa, bertakwalah kepada Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar. Diriwayatkan oleh Ahmad. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan kamu menemukan apa yang kamu amalkan, apa yang kamu lakukan itu ada tercatat dalam kitab itu. Sehingga dalam hadis riwayat Ahmad, juga Bukhari Muslim disebutkan bahwa para pengkhianat itu nanti di hari kiamat membawa bendera, sehingga orang mengenali, oh dia pengkhianat ketika di dunia itu. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan tidak akan zalim Tuhanmu kepada seorang pun. Allah Maha Adil, maka dia tidak akan meninggalkan sedikit pun hak-hak yang tidak tertunaikan, yang belum terbalaskan ketika di dunia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mendengar sebuah hadis yang katanya diriwayatkan oleh salah seorang sahabat tentang kisos, dan dia penasaran ingin mendengar langsung hadis yang katanya langsung didengar dari Rasulullah. Maka dia menyiapkan kuda dan berangkatlah dia ke Sam selama 1 bulan. Setelah sampai di depan rumah, dia berkata kepada yang ada di rumah itu, sampaikan kepada kepada Unes bahwa ada Jabir. Maka orang tersebut adalah Abdullah bin Unes. Bin Unes itu kemudian, oh ada Jabir. Maka dia terburu-buru, tergesa-gesa sehingga pakaiannya terinjak ke luar, dan ini putra Abdullah. Ya betul. Akhirnya mereka saling merangkul dan kemudian mereka berbincang-bincang. Kata Abdullah bin Jabir berkata, bukankah kamu pernah mendengar hadis dari Rasulullah tentang kisos? Ya, aku pernah mendengar. Kata Unes, Abdullah bin Unes, bahwa Rasulullah bersabda, aku mendengar langsung, manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat itu telanjang dan juga tidak dihitan, dan dia hanya membawa 2 hal. Pada waktu itu manusia berkumpul dan Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja,
ana dayan. Akulah yang akan membalas. Aku yang akan membalas, menunaikan semua hak-hak yang belum tertunaikan. Maka pada waktu itu, seorang ahli neraka, sebelum dia ke neraka, ketika dia ada sesuatu yang belum ditunaikan tentang hak ahli surga, ditunaikan dulu. Juga ketika ada ahli surga yang mau masuk surga, kemudian ada berkaitan masalah dengan ahli neraka, ditunaikan dulu masalah itu, baru dia masuk ke surga. Sehingga tentang masalah tamparan, itu dihitung. Kalau ada yang menampar, maka dilakukan pembalasan yang adil. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Kemudian aku bertanya kepada Rasul bahwa manusia itu telanjang, kemudian dia tidak disunat, artinya dia datang seperti ketika keluar dari rahim ibunya, lalu dibawa dua hal. Yang dibawa apa? Maka kata Rasul, al-hasanat wa syai'at. Yang dibawa itu adalah kebaikan dan keburukan. Itulah yang akan dibawa, amal soleh kita atau amal buruk kita. Sehingga dalam hadis di Ibnu Katsir disebutkan juga melalui Utsman bin Affan disebutkan bahwa doma yang tidak bertanduk itu akan menuntut balas kepada doma yang bertanduk nanti pada hari kiamat. Mungkin yang bertanduk seling nyeruduk dan ditunaikan pada waktu itu. Artinya Yaumuddin atau hari pembalasan itu betul-betul akan terjadi, dan disitulah keadilan itu ditegakkan. Itulah gunanya atau manfaatnya hari kiamat, hari akhirat, bahwa keadilan itu akan ditunaikan, keadilan itu akan ditegakkan. Ketika hal itu tidak bisa terjadi ketika di dunia. Bagaimana menurut teman-teman? Pelajaran dari surat Al-Kahfi ayat 47-49 ini, barangkali teman-teman punya cerita lain atau pelajaran lain. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.